Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang berjumpa di ibadah tengah minggu kembali. Mari persiapkan segenap keberadaan kita bersatu dalam doa. Ini setiap kami Bapa yang mau sungguh-sungguh diam mendengarkan firman-Mu. Persiapkan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dan tertabur dalam setiap hati kami. Kau menjagai kami Bapa dengan sempurna. Sebab itu kami mau katakan, Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Kembali katakan, Kau menjagai. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani Tuhan. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Aku biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Hari esokku ada di tangan-Mu. Bahkan masa depan kami, masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Mari dengan teduh katakan, hari esokku. Hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan
Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sekali katakan, hari esokku, hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Dengan yakin katakan, jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sebab jalan cerita kami Tuhan sempurna di dalam-Mu. Karena itu hari ini, esok dan selamanya, kami mau taruh segalanya dalam genggam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami jalani hari bersama-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Dengan yakin katakan, setiap hari, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan, hari ini, hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku
cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan dengan sungguh hari ini. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu Bapa, sehingga kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah pertolongan daripada-Mu Bapa. Ajar kami untuk melepaskan hidup kami dari keterikatan yang ada di dalam hidup kami Bapa. Biar Engkau sendiri yang berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bertemu dengan saya. Dan kita akan belajar tentang broken chains, yang artinya di mana arti dari broken chains ini adalah memutuskan rantai. Dalam arti luasnya adalah melepaskan diri dari ikatan atau melepaskan diri dari sesuatu yang membelenggu, sehingga seseorang tersebut mengalami kebebasan serta lepas dari keterikatan tersebut. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu sebenarnya ada banyak keterikatan atau rantai-rantai yang sedang membelenggu di antara kita. Misalnya adalah rantai dosa, rantai ketakutan, rantai trauma, rantai pornografi, atau bahkan pula hidup yang merusak pada generasi. Namun melalui Yesus Kristus inilah Bapak Ibu, bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan sejati yang tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga membawa dampak bagi anak-anak kita di waktu mendatang, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan Yohanes 8 ayat 36 berkata bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Mari kita pelajari atau telusuri bagaimana belenggu-belenggu ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah di mana belenggu yang pertama adalah belenggu karena internal dari diri kita Bapak Ibu. Yang pertama, ketakutan, takut gagal,
takut ditolak, dan ada takut pada kegelapan maksud saya. Nah, takut itu sebenarnya Bapak Ibu adalah mekanisme survival yang alami Bapak Ibu, yang membantu seseorang menghadapi bahaya. Tetapi jika takut itu berlebihan, maka akan menghambat namanya kebahagiaan bagi seseorang Bapak Ibu. Nah, pola berpikir negatif, prokrastinasi atau kebiasaan yang menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Self-doubt atau tidak percaya diri. Perfeksionisme, orang yang memiliki standar tinggi terhadap diri sendiri, disertai rasa ketidakpuasan. Dan kemudian ada trauma masa lalu Bapak Ibu, yaitu kejadian-kejadian yang masa lalu yang dihadapi oleh seseorang sampai mengancam jiwanya. Dan ada juga dosa pribadi, yaitu cara pola berpikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Dan termasuk di dalamnya belenggu pornografi. Dan belenggu yang eksternal dari luar kita, yang pertama adalah ekspektasi keluarga, norma masyarakat, atau peer pressure, seseorang yang ingin menyesuaikan diri untuk bisa diterima oleh kelompoknya. Kemiskinan, tidak adanya passive income, diskriminasi maksud saya, mayoritas terhadap minoritas, dan SARA, jadi antara ras satu dengan ras yang lain. Dan kemudian ada belenggu spiritual atau filosofi, di mana ada materialisme, di mana obsesi terhadap harta yang membuat kita lupa akan tujuan hidup kita yang sejati. Kemudian ada ego, di mana keangkuhan hidup atau kebutuhan untuk selalu bisa diakui Bapak Ibu. Nah, saya akan memberikan pengertian tentang keterikatan manusia Bapak Ibu. Pengertian keterikatan manusia itu adalah ikatan emosional yang kuat, yang membuat seseorang itu merasa terhubung dengan sesuatu, merasa terhubung dengan seseorang, di mana ketika dia bertemu dengan sesuatu atau seseorang tersebut, dia merasa aman Bapak Ibu, dia merasa nyaman, dan dia bisa mendapat makna hidup dari sesuatu tersebut atau seseorang tersebut Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, konsep ini yang pertama kali dikembangkan dalam psikologi melalui teori keterikatan. Ini dikembangkan oleh John Bowlby yang awal fokusnya pada hubungan antara anak dengan pengasuh. Dan kemudian, namun keterikatan tersebut mencakup hubungan antar manusia dalam berbagai tahap kehidupan. Serta keterikatan tersebut terhadap hal-hal non-manusia, seperti tempat, seperti benda, dan benda-benda yang mempunyai nilai. Ada karakteristik dari keterikatan yang dialami manusia, di mana yang pertama adalah bahwa keinginan untuk dekat, di mana ketika individu merasa nyaman dan aman ketika berada dekat kepada yang objek keterikatannya maksud saya. Kemudian ada rasa kehilangan Bapak Ibu. Seseorang itu merasa kehilangan ketika
dia keterikatannya tidak bersama dengan dia. Dia merasa sedih, dia merasa cemas, atau merasa kehilangan. Dan kemudian pencarian atas keamanan, di mana keterikatan tersebut memberikan rasa perlindungan dan membuat emosional menjadi stabil. Nah, kita buka dalam Galatia 5 ayat 1, di mana Paulus mengingatkan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Dan bunyinya seperti ini, Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, sebenarnya di ayat sebelumnya berkata bahwa jika kita masih kekanak-kanakan, maka kita akan takluk pada dunia dan di bawah perhambaan atau terikat. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu, ada kebebasan di dalam Kristus. Nah, kebebasan yang sejati yang ditemukan di dalam Kristus melalui karya salibnya. Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kematian Kristus itu membayar segala sesuatu, dosa, harga dosa yang ada di dalam kita, Bapak Ibu. Kemudian kebebasan dari Kristus itu bahwa kita diberi kuasa untuk menang, Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya dibebaskan, tetapi juga diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan diberikan kemampuan, kemenangan atas dosa dan maut melalui karya Yesus Kristus. Sehingga memiliki pengharapan, yang mana pengharapan kita itu nanti bahwa kita mempunyai pengharapan bahwa kita nanti akan hidup di langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kebebasan kita bukan hanya untuk kita pribadi. Kebebasan kita bukan hanya untuk kita pribadi, Bapak Ibu. Tetapi untuk memutuskan rantai pada generasi kita yang akan datang. Bahwa saudara dan saya adalah pemutus rantai itu, Bapak Ibu. Kita adalah pemutus rantai kepada keturunan kita, bahwa di mana kita memutuskan rantai kutuk-kutuk dari nenek moyang kita, supaya kita membawa anggota atau anak-anak kita, keluarga kita kepada anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita adalah sebenarnya agen-agen perubahan, Bapak Ibu. Kita adalah agen-agen perubahan yang dipakai oleh Tuhan untuk keturunan kita, Bapak Ibu. Untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dampak dari kebebasan itu, di mana kebebasan kita yang kita terima dari Kristus memiliki dampak yang melampaui hidup kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dampaknya mengubah pola hidup keluarga kita. Dan ketika kita memutus rantai belenggu, kecanduan, ketaatan, kemarahan, pornografi, dan pola pikir yang tidak sesuai dengan Tuhan, di situ kita akan menciptakan namanya warisan iman yang kuat bagi anak-anak kita. Dan yang kedua adalah menjadi teladan bagi komunitas kita. Kehidupan yang merdeka dalam Kristus harus menjadi kesaksian yang menginspirasi orang lain, Bapak Ibu. Seperti dalam Matius
Kita buka dalam Matius 5 ayat 16. Berbunyi demikian bahwa, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Dan kemudian yang tiga adalah bahwa kebebasan itu membangun generasi yang berpusat kepada Tuhan. Dengan hidup yang ada di dalam Kristus dan dalam kebenarannya, kita menanam benih iman yang akan bertumbuh pada generasi kita selanjutnya, yaitu generasi yang berpusat kepada Tuhan. Nah, contoh nyata sebenarnya adalah bahwa kisah Yusuf, di mana dalam Kejadian 37 sampai 50, meskipun dia menghadapi pengkhianatan, menjadi budak, dan dipenjara Bapak Ibu, tetapi Yusuf sebenarnya memilih Tuhan. Dia tidak mau dibawa kepahitan. Dia tidak mau dalam keterikatan akan kemarahan Bapak Ibu. Nah, kebebasan Yusuf dari kepahitan atau kebebasan Yusuf dari rasa dendam tidak hanya menyelamatkan keluarganya Bapak Ibu, tetapi dia menyelamatkan bangsa Israel. Dia telah menyelamatkan bangsa Israel dan Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan karena Allah menyelamatkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ada sampai pada Yusuf, dan kemudian karena juru selamat akan datang daripada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengenal apa yang ada, rantai apa yang ada di dalam hidup kita. Kita harus mengenal rantai kita, apa yang membelenggu kita, apakah itu ketakutan, apakah itu kemarahan, apakah itu kepahitan, atau apapun dosa tertentu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk membebaskan kita dari rantai yang selama ini membelenggu kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih, di mana ada kegusaran yang sebenarnya yang bisa kita rasakan, bahwa di mana banyak gereja yang hanya mengarahkan jemaatnya hanya kepada berkat-berkat jasmani Bapak Ibu. Dan mereka tidak mengarahkan jemaat kepada kebenaran dan tidak mengajarkan jemaat kepada perubahan-perubahan karakter dan tidak mengarahkan jemaat untuk hidup seperti Kristus hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sebenarnya walaupun Abraham itu hidup di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang terkasih, dia di dalam Ibrani 11 bahwa dia mempunyai jiwa yang musafir Bapak Ibu. Karena dia menanti-nanti satu kota yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini sebenarnya Abraham itu punya berpikiran yang musafir. Nah, tetapi dia menunggu kota yang satu itu yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan yang dibuat oleh tangan Allah sendiri. Dia menantikan janji yang satu itu. Ini berarti bahwa Abraham mempunyai cara berpikir yang musafir, Bapak Ibu. Dan harta apa yang kita miliki tidak ada bandingannya dengan harta yang satu itu, Bapak Ibu. Janji yang satu itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih,
Ketika kita melepaskan diri dari belenggu atau rantai dalam hidup kita, yang pertama adalah di mana salah satunya adalah keinginan daging kita, di mana di situ adalah makan, minum, dan seks. Dan yang kedua adalah keinginan mata kita, dan di sana ada konsumerisme. Kemudian ada namanya keangkuhan hidup, di mana sikap yang menonjolkan ego, status sosial, kekayaan, atau pencapaian pribadi sebagai sumber kebahagiaan yang sejati dan mengabaikan kehendak Tuhan. Ini adalah hal yang benar-benar di mata Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu. Merasa lebih dari orang lain karena prestasi, karena nilai-nilai moral atau kasih, tidak peduli dengan nilai moral, atau maksud saya atau kasih kepada sesama, tidak peduli nilai-nilai moral. Mengabaikan Tuhan, menempatkan hal-hal dunia sehingga mengesampingkan Tuhan dalam hidupnya demi popularitas dan kekuasaan, Bapak Ibu. Nah, dari dulu sebenarnya semua ini udah ada di dalam hidup kita ketika kita hidup tidak mengenal Tuhan, hidup dalam dosa, sehingga ketika kita berkehendak untuk hidup benar, manusia lama inilah yang sudah diwarnai oleh dosa ini masih ada di dalam hidup kita. Ia seperti kelihatan tersembunyi. Dan hal ini adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak rohani kita. Hal ini adalah monster di dalam hidup kita. Dia seperti tersembunyi, Bapak Ibu. Dan ketika ada rangsangan atau impuls yang menyentuh manusia lama kita ini atau monster kita ini, maka ia akan bereaksi, Bapak Ibu. Inilah yang disebut oleh gembala senior kita, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, sebagai monster. Dan inilah yang disebut gembala kita tadi, monster. Ketika reaksi itu timbul, sebenarnya kita tidak menyadari, dan kita harus sebenarnya menyadari bahwa hal ini adalah sebagai hal yang keliru. Nah, kita tidak boleh memberikan atau membiarkan monster ini hidup, Bapak Ibu. Dan dalam hal ini, kita sebenarnya sering gagal untuk mencegah reaksi monster itu untuk hidup. Dan seringkali kita membiarkan monster itu hidup. Nah, daging kita ini sebenarnya merekam memori atas segala dosa yang pernah kita lakukan, dan hal ini tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Dan ini sama seperti seseorang itu kecanduan narkoba ketika dia tidak lagi mengkonsumsi dan lepas dari keterikatan dari narkoba tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menghilangkan rasa dalam kita mengkonsumsi narkoba, kita harus meninggalkan teman-teman kita yang dalam orang-orang yang konsumsi narkoba. Kita harus tinggalkan semua orang-orang teman-teman kita yang tidak membawa kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, melepaskan belenggu ini artinya meninggalkan dunia, Bapak Ibu, di mana kita harus melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya ingin hidup seperti manusia pada umumnya atau kewajaran, Bapak Ibu. Nah, kehidupan wajar inilah adalah termasuk belenggu di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu. Kita harus berpikir bahwa dunia bukan rumahku. Kita bukan berasal dari dunia ini. Rumah kita sebenarnya di langit baru dan bumi baru. Dengan cara ini kita bisa lepas dari belenggu dunia. Dan Tuhan akan membawa kita kepada keadaan-keadaan kita untuk mencari atau dekat kepada Tuhan. Nah, kita sering kelihatan seperti di dalam hidup ini seperti dualisme, Bapak Ibu yang terkasih. Di gereja kita sering seperti anak Tuhan, tetapi di luar gereja kita seperti bukan anak Tuhan. Dan hal ini adalah hal yang munafik, Bapak Ibu. Kita harus tinggalkan hal-hal yang seperti ini.
kemunafikan, bahwa kita harus meninggalkan kemunafikan ini Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar firman dan kita harus belajar Injil, di mana Injil ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Saya akan memberikan ayat dalam Yesaya 61 ayat 1, di mana berkata bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, mari kita jalani panggilan ini, Bapak Ibu, memutus rantai generasi yang tidak takut akan Tuhan dan membawa mereka kepada anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin, firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, Bapak. Biarlah kami boleh lepas dari kehidupan kami, dari keterikatan kami kepada hal-hal duniawi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.